Mak! Mak! Woi, Mak! Nasinya mana? Suara apa sih itu? Tiap paginya selalu seperti ini, selalu berisik memanggil ibunya. Malah memanggilnya gak sopan lagi. Padahal kan kasihan ibunya, tiap hari mengurus rumah, mengurus mereka, kadang-kadang pergi ke ladang, dan kadang-kadang juga pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Dari situasi ini, saya teringat dahulu ayah saya menceritakan mengenai suatu cerita rakyat yang berjudul Batu Nganga. Jadi, dahulu kala tinggallah seorang janda miskin dengan kedua anaknya. Janda ini sehari-harinya bekerja menggarap sawah dan kadang-kadang juga pergi ke hutan untuk mencari beberapa kayu bakar. Hingga tibalah pada suatu hari ketika kedua anaknya beranjak dari tempat tidur menuju ke dapur untuk mencari makanan. Ternyata di dapur tidak ada sedikit pun makanan di sana. Lantas anaknya langsung memanggil ibunya dengan nada yang begitu kasar. "Ma, woi ma, makanannya mana nih? Kami sangat lapar." Mendengar suara sang anak yang berteriak, ibunya langsung pergi menyusul mereka, sembari membawa beberapa ubi rebus. Setibanya ibunya di sana, ibunya berkata, "Maafkan ibu nak, ibu tidak punya uang untuk membeli makanan. Ibu hanya bisa membawakan kalian beberapa ubi rebus ini. Hari ini kita makan ubi rebus ya." Oh, ternyata anaknya tidak terima dengan perlakuan ibunya dan ia langsung berkata, "Ubi rebus, nggak ada apa makanan lainnya, dasar ibu tidak tahu diri," kata sang anak. Lalu ibunya sangat sedih saat itu, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Dan kedua anaknya langsung meninggalkan ibunya di dapur. Hari ternyata mulai beranjak siang. Ternyata kedua anak ini membuat onar lagi kepada warga. Dan warga sangat marah pada saat itu dan langsung berbondong-bondong pergi ke rumah si ibu untuk meminta ganti rugi di sana. Setibanya di sana, warga langsung menjelaskan kepada si ibu mengenai perilaku anaknya yang begitu sangat merugikan warga. Lantas sang ibu langsung minta maaf terhadap semua warga. Ia berkata, "Maafkan saya bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya hanyalah seorang janda miskin yang tidak punya apa-apa. Jangankan untuk mengganti rugi, untuk makan saja saya tidak mampu." Dengan raut wajah yang begitu sedih, disertai dengan air mata yang mengalir. Melihat situasi itu, semua warga sangat iba terhadap si ibu. Tapi ada satu warga yang sangat-sangat mengompori warga lainnya. Yang ia berkata, "Jual saja rumah itu ibu, nanti saya akan membelinya. Nanti hasil penjualannya ibu dapat mengganti rugi terhadap kami semua." Lantas semua warga sangat setuju dengan hal itu, lalu beranjak pulang dengan harapan sang ibu ini
mau mengganti rugi terhadap warga. Tak terasa, satu hari mulai beranjak sore, sang ibu yang begitu sakit hati, begitu kecewa, dan berambil-adul dengan amarah, berlari menuju hutan sambil menangis. Setibanya di sana, di tepi sungai, tepatnya di samping sebuah batu besar, sang ibu mencurahkan keluh kesahnya mengenai perlakuan anaknya yang begitu tidak menghargai dia, yang begitu tidak menghormati dia. Kemudian selang beberapa menit muncullah sebuah ikan emas dari situ dan terdengar suara lelaki yang begitu perkasa yang mengatakan, "Bawalah pulang ikan itu, emak. Nanti sisik ikan itu dapat berubah menjadi beberapa kue emas." Hahaha, kata lelaki itu. Emak yang begitu bahagia saat itu langsung mengucapkan terima kasih. "Terima kasih, wahai batu, engkau sudah mau membantuku." Dengan rasa gembira, Samba langsung beranjak pulang menuju sebuah sungai tempat ia dan anaknya biasa mandi untuk melepaskan ikan emas ini. Setibanya di sana, setelah melepaskan ikan emas ini, Samba langsung meminta sisik ikan tersebut. "Wahai ikan, berikanlah aku sisik emasmu." Lantas sang ikan langsung menggugurkan sisiknya dan spontan sisik itu langsung berubah menjadi beberapa kue emas. Sang emas sangat bahagia saat itu dan langsung tergesa-gesa pergi ke rumah warga untuk mengganti rugi atas perbuatan anaknya tempo hari. Saat perjalanan pulang, tanpa diketahui, ternyata sang anak telah mengambil ikan emas tadi untuk dijadikan santap malam. Setibanya di rumah, Mak langsung ke dapur menemui anaknya, dan ia melihat anaknya sedang makan dengan lahap. Lantas ia langsung bertanya, "Nak, kalian makan apa?" "Enggak lihat apa di sini ada tulang dan kepala ikan. Berarti kami lagi makan ikan. Dasar bodoh," jawab saut sang anak laki-laki. Lalu sang anak perempuan kembali mengatai ibunya dengan kalimat yang begitu kasar. "Sudah deh, pergi sana ibu, nggak usah dekat-dekat kami, merusak selera makan kami aja deh." Mendengar perkataan kedua anaknya, sang ibu kembali bertanya, "Kalian mendapat ikan dari mana, Nak?" Dengan spontan kedua anaknya langsung berkata, "Kami mendapatkannya dari sungai tempat biasa kita mandi. Ada apa? Masalah buatmu?" Mendengar perkataan kedua anaknya, sang ibu begitu sakit hati, begitu kecewa, langsung keluar dari rumah dan menyadari ternyata ikan yang dimakan oleh kedua anaknya adalah ikan emas yang membantunya untuk membayar hutang ganti rugi terhadap perbuatan kedua anaknya. Emak yang begitu sakit hati, bercampur dengan pilu, beradul-adul dengan kemarahan, langsung murka pergi ke dalam hutan menemui batu belah. Di sana ia langsung menyerahkan dirinya. "Ambillah aku, batu belah. Aku sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan kedua anakku yang begitu durhaka kepadaku, yang begitu tidak menghargai aku. Ambillah aku, batu belah." Mengulang kalimat tersebut beberapa kali dan tiba-tiba terdengar suara angin yang begitu bergemuruh dicampur dengan suara petir yang begitu keras yang menerkam bumi. Dan saat itu juga batu belah langsung membelah menjadi dua bagian dan sang emak
langsung masuk ke dalamnya dan hanya menyisakan beberapa helai rambut yang tertempel di luar batu. Satu hari telah berlalu tanpa diketahui bahwa si emak telah ditelan oleh batu belah. Kedua anak ini hanya asik bermain, tidak mengkhawatirkan ataupun ada rasa gelisah karena emaknya tidak pernah pulang lagi ke rumah. Lalu datanglah seorang tukang kerupuk yang sebelumnya melihat si emak pergi ke hutan dengan keadaan menangis. Dan dia pun langsung bertanya pada saat itu, "Kok sepi? Emak kalian kemana?" Sang anak langsung dengan sombong menjawab, "Bodoh amat, emang kami pikirin. Udah deh sana." Sang tukang kerupuk mulai kecewa saat itu dan kembali memperingati mereka, "Kemarin aku melihat emak kalian masuk ke hutan sambil menangis. Kalau emak kalian menyerahkan dirinya ke batu belah, baru tahu rasa kalian." Saat itu mereka masa bodoh aja dengan perkataan si tukang kerupuk, dan dengan rasa kecewa sang tukang kerupuk lalu kembali meninggalkan mereka berdua. Selang 3 hari mereka mulai gelisah, mulai panik karena ibu mereka tak pernah pulang lagi. Rasa panik, rasa kegelisahan mulai membesar dan mereka pun memutuskan untuk mencari ibu mereka dan menanyakan ke beberapa wadah apakah melihat ibu mereka. Ternyata tidak satupun warga melihat keberadaan ibu mereka. Dan tiba-tiba mereka mengingat perkataan si tukang kerupuk tempo hari yang mengatakan bahwa ibu mereka pergi ke hutan sambil menangis. Mendengar hal tersebut dan menyadarinya, mereka langsung bergegas ke hutan mencari ibu mereka. Tetapi ibu mereka tak pernah ketemu. Hingga tak disadari, mereka sampai di tepi sungai, tepatnya di samping batu besar di mana tempo hari ibu mereka ditelan oleh batu belah itu. Dan mereka melihat ada beberapa helai rambut yang tertempel di batu itu. Akhirnya mereka menyadari bahwa helaian rambut itu adalah milik ibu mereka. Mereka langsung menyesali perbuatannya dan memohon agar ibu mereka dikeluarkan dari batu itu. "Keluarlah ibu, ampuni kami. Kami mengaku salah karena telah durhaka kepadamu. Kami minta maaf ibu. Kami berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kami. Keluarlah ibu." Tapi apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Penyesalan selalu berada di akhir. Sejak itu mereka sudah tidak pernah melihat, mendengar, atau bisa memeluk ibu mereka lagi. Sungguh malang. Oleh sebab itu, sebaiknya kita lebih menghargai kedua orang tua kita, lebih menghormati mereka, dan lebih menyayangi mereka, khususnya ibu kita yang telah melahirkan kita, membesarkan kita dari kita kecil sampai kita besar sekarang. Ingatlah teman-teman sebuah pepatah yang mengatakan bahwa surga itu berada di bawah telapak